Alhamdulillah ya la ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita membahas tema yang penting bagi kita semua, baik bagi para hadirin maupun bagi pembicara sendiri, karena kita tahu tidak ada di antara kita yang luput dari dosa-dosa ya, tinggal banyak atau sedikit ya. Tetapi kalau dosa, kita semua pasti berdosa. Bahkan mungkin bisa kita pastikan hampir setiap hari kita berdosa. Oleh karenanya diriwayatkan Hasan rahimahullah pernah berkata, "Kullu yaumin la yu'sallahu fihi fahuwa 'id." Setiap hari, kalau kau tidak bermaksiat pada Allah, itu adalah hari raya bagimu. Ya. Karena siapa yang sehari tidak bermaksiat, dia pasti bahagia. Pasti. Dia pasti bahagia. Kebahagiaan yang keluar dari hati, yang Allah berikan sinar cahaya pada hatinya, maka dia sedang berhari raya sebenarnya. Tapi siapakah orang tersebut yang hari-hari dia lewati tanpa dosa? Dan kalau kita renungkan orang-orang solehin, ya, bagi mereka dosa adalah perkara yang kalau bahasa kita selalu menghantui ya, kalau bahasa kita ya. Bahasa kita mungkin kurang pas, tapi selalu menjadi perhatian mereka meskipun mereka sudah bertobat. Oleh karenanya diriwayatkan dari Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau berkata, "Wa ya sawatahu minka wa in afaut." Dia berkata, sungguh tetap malu kepada engkau ya Rabb, meskipun engkau telah memaafkan. Karena kita tahu ada khilaf di kalangan para ulama tentang dosa jika seorang sudah bertobat darinya, kemudian diampuni oleh Allah, apakah masih diperlihatkan oleh Allah atau tidak pada hari kiamat kelak. Maka dua pendapat di kalangan para ulama, sebagian mengatakan tidak akan diperlihatkan lagi. Ini merupakan konsekuensi dari nama Allah Al-Afu. Dan makna nama Allah Al-Afu diantaranya dari afu, afu artinya menghilangkan jejak. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwasanya tetap diperlihatkan sebagai bentuk kasih sayang Allah agar semakin bersyukur. Allah ingatkan dosa-dosa yang pernah dilakukan meskipun telah diampuni. Akan tapi orang-orang salihin mereka tidak melupakan dosa-dosa mereka. Mereka mengingat dosa-dosa mereka ya. Oleh karenanya tadi Fudail berkata, "Wa ya sawatahu minka wa in afaut." Ya. Tetap malu, sungguh malu berhadapan dengan engkau ya Rabb, meskipun engkau telah memaafkan. Karenanya kita baca tentang hadis syafa'atul uzma, ketika orang-orang di hari kiamat kelak datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat dari beliau, tetapi beliau menolak. Padahal manusia ketika itu telah menyebutkan keutamaan Nabi Adam. Mereka berkata, "Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadaihi wa asjada laka malaikatah." Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia. Allah telah ciptakan engkau secara spesifik dengan kedua tangannya. Allah telah mengajarkan engkau segala sesuatu. Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepadamu. Ala tara ma nahnu fih, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi cucu-cucumu? Ya. Ala tara ma qad balagha bina, tidakkah kau lihat kesulitan yang kami hadapi? Maka Nabi Adam menolak. Kemudian dia mengatakan, aku telah berdosa, Allah telah melarangku mendekati suatu pohon lalu aku melanggar. Padahal kita tahu bahwasanya Nabi Adam alaihissalam sudah bertobat dan tobatnya telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Fataba alaih. Allah telah bertobat. Allah telah menerima tobatnya Nabi Adam. Dan Nabi Adam sering kita bermunajat kepada Allah dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Allah ampuni Nabi Adam. Itu pun tidak membuat dia kemudian pede alaihissalam dan tetap dosa yang mungkin itu dosa kecil, itu bukan dosa besar. Bukan dosa besar. Ya, tapi itu tidak membuat beliau lupa dari dosa tersebut.
Dan sebagaimana juga Nabi Musa alaihissalam juga melakukan dosa kecil, pernah membunuh seorang tanpa sengaja, maka orang-orang ketika minta syafaat dari Nabi Musa, dia mengatakan, "Inni qad qataltu nafsan lam umar biqatliha." Aku telah membunuh jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Nafsi, nafsi, saya juga butuh syafaat. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada nabi yang lain. Jadi mau saya, orang-orang solihin ya, di antara yang mereka pikirkan, kalau bahasa tadi saya katakan menghantui mereka adalah dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Dosa-dosa yang pernah mereka lakukan ya. Mereka ingat dosa-dosa mereka. Oleh karena di antara ibadah adalah kita ingat dosa kita. Kita ingat dosa yang pernah kita lakukan. Dan itu faedahnya banyak. Ya. Kita tidak jadi sombong, kita jadi angkuh, kita mengingat kematian, kita mengingat akan hari kiamat, kita akan mengingat hari persidangan. Bagaimana kalau kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka sungguh indah seorang duduk kemudian dia mengingat dosa-dosanya, baik yang sudah dia bertobat darinya maupun yang dia belum bertobat darinya. Dengan mengingat dosa-dosa tersebut dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenung ketika kita merenungkan tentang dosa-dosa kita atau kita ketika sedang berdosa, hendaknya kita renungkan perkara-perkara berikut ya. Semoga membuat kita menjadi lebih baik dan membuat kita semakin semangat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, tentunya ini perlu bagi kita semua karena sebagian orang dia ingin bertobat tetapi dia sudah tertawan oleh syahwatnya. Ya, dia sudah tertawan, dia enggak bisa apa-apa. Sudah ditawan oleh syahwatnya, sudah tunduk oleh syahwatnya sehingga dia harus memenuhi keinginan syahwatnya. Marilah kita merenung bersama ya, agar kita sama-sama bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhwan dan akhwat, tentunya ketika saya bicara tentang dosa, dosa itu banyak macam ya. Dosa itu banyak macam. Ada dosa ketika seorang bersendirian, dia tidak bisa jaga pandangannya. Ada dosa seorang terjerat dengan riba, dia tidak bisa meninggalkan riba karena menurut dia disitulah mata pencahariannya. Ada orang terjerat dengan dosa ghibah, kalau tidak ghibah dia rasanya tidak nyaman ya. Sehingga setiap hari dia harus berghibah ria. Ada yang terjalin dengan cinta yang tidak syar'i, sudah berkeluarga masih hubungan dengan orang yang tidak syar'i. Kenapa? Dia tertawan oleh apa? Syahwatnya. Dan banyak dosa terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan orang-orang sekitar kita. Ada yang mungkin durhaka kepada orang tuanya, ada yang cuek dengan anak-anaknya, ada yang tidak perhatian terhadap istrinya, ada yang membangkang suaminya. Dosa banyak, dosa sangat banyak. Mungkin setiap kita ada yang terjebak dengan dosa sehingga dia sulit untuk meninggalkannya. Ya, sulit untuk meninggalkan. Apalagi dosa tersebut terkait dengan kemaslahatan duniawi. Sehingga mau ditinggalkan susah. Karena ada kemaslahatan apa? Duniawi. Mau ditinggalkan seakan-akan dunia akan pergi darinya. Maka dia pun bertahan dalam dosa tersebut karena ada kemaslahatan duniawi. Yang seperti ini banyak. Dan seperti ini banyak. Menjadikan maksiat sebagai sarana langsung mata pencaharian atau pendukung mata pencaharian. Banyak sekali. Sebut contohnya banyak sekali. Baik, maka beberapa perkara yang hendaknya kita renungkan. Yang pertama, ikhwan, ya. Ketika seorang bermaksiat, sungguhnya dia berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihatnya dengan penilaian, bukan sekedar melihat saja tapi melihatnya dengan penilaian setiap detik-detik yang dia lewati dilihat oleh Allah dengan pengawasan yang tajam. Makanya di antara nama Allah Ar-Raqib. Kata Allah, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Sungguhnya Allah itu Maha mengawasi kalian. Dan Raqib bukannya sekedar melihat, dia lebih spesifik dari melihat.
tetapi dia melihat dengan mengintai dengan tajam, seperti seorang yang ketika berada di pinggir pantai kemudian dia menjaga di markab. Markab itu areal untuk mengawasi kalau ada kapal masuk, maka dia dengan lampunya, lampu sorotnya dia melihat dengan awas. Oleh karenanya ketika kita sedang maksiat, ya, jangan sampai hilang dari diri kita bahwasanya Tuhan kita sedang melihat kita dengan mengawasi sambil menilai. Oleh karenanya Nabi menasihati sahabat dengan berkata, ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Karena dimanapun engkau berada, kau tidak akan luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan istahyu minallahi haqqal haya, takutlah, malulah kepada Allah dengan rasa malu yang benar. Dalam sebagian riwayat dikatakan sebagaimana engkau malu dengan seorang soleh dari kaummu. Kalau kita bermaksiat kemudian enggak usah orang soleh, anak kita lewat aja kita malu. Melakukan hal yang tidak pantas, apalagi kalau ketahuan istri kita. Apalagi kalau ketahuan murid kita, apalagi kalau ketahuan guru kita, kita malu. Makanya sebagian salah mengatakan la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaik. Janganlah kau menjadikan Allah adalah yang paling rendah dari orang-orang yang melihatmu. Artinya kalau kau sama orang malu harusnya sama Allah lebih malu. Tapi kenyataan yang terjadi ketika kita tahu tidak ada yang lihat dan kita tahu hanya Allah yang lihat, kita cuek.